Coba ngaku, siapa di sini yang pernah buka aplikasi investasi pas lagi bangun tidur, lihat portofolio udah merah kayak habis disiram darah, terus seketika mood seharian lu ikutan anjlok? Padahal, pagi itu lu udah niat mau positive vibes, mau meditasi, mau nge-gym. Baru lihat angka, semua rencana damai itu langsung bubar. Jantung lu deg-degan kayak dikejar debt collector. Terus, yang lo lakuin apa? Panik jual, ikutan teman-teman di grup tele, atau yang lebih parah, lu malah average down karena nafsu, bukannya karena logika. Tiba-tiba hidup lu penuh drama roller coaster, emosi lu naik turun secepat grafik saham. Padahal, tahu nggak sih, sebagian besar drama di dunia investasi itu bukan drama pasar, tapi drama di kepala lu sendiri. Filosofi di balik angka. Selamat datang di Logika Tenang, di mana kita coba menaruh logika di atas emosi dan berusaha tenang dalam setiap keputusan, khususnya keputusan finansial. Gue mau jujur, konten investasi, tips cuan, signal saham, itu udah banyak banget di luar sana. Tapi sedikit banget yang ngomongin filosofinya, tentang mindsetnya. Kita lagi ngomongin seri filosofi finansial, dan hari ini, judul kita adalah berinvestasi dengan tenang di pasar yang bergejolak. Intinya gimana caranya jadi investor stoik. Banyak orang mikir stoikisme itu artinya nggak boleh punya emosi. Salah besar. Stoikisme itu bukan soal bodoh amat yang hampa, tapi bodoh amat yang berlandaskan pemahaman mendalam tentang realitas. Marcus Aurelius, salah satu stoik paling terkenal, pernah bilang, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Coba lo reflect dikit. Apa penghalang utama lo di investasi? Volatilitas kan? Nah, stoik bilang, volatilitas itu bukan penghalang, tapi justru jalan itu sendiri. Itu premis kita hari ini. Volatilitas, market crash, harga lagi diskon, itu semua bagian dari permainan. Kita nggak bisa ngontrol, tapi kita bisa ngontrol respons kita. Gimana caranya? Kita bahas 3 pilar. Bagian pertama, fokus pada proses bukan hasil. A. Dikotomi kendali Epictetus. Pilar pertama dan ini yang paling esensial dalam stoikisme, fokus pada proses bukan hasil. Ini diambil langsung dari konsep dikotomi kendalinya Epictetus. Cuma ada 2 hal di dunia ini, hal yang bisa lu kontrol dan hal yang nggak bisa lu kontrol. Coba lu list, hal apa aja yang lu bisa kontrol sebagai investor? Berapa banyak uang yang lu tabung dan investasikan? Bisa. Kapan lu beli dan di harga berapa? Bisa. Risk profile yang lu ambil? Bisa. Waktu yang lu luangkan buat research? Bisa. Nah, sekarang apa yang nggak bisa lu kontrol? Harga saham naik atau turun besok? Nggak bisa. Keputusan bank sentral? Nggak bisa. Perang dagang antar negara? Nggak bisa. Sentimen pasar gara-gara tweet CEO perusahaan? Nggak bisa. Tapi jujur deh, waktu portofolio lu merah, mana yang lu fokusin? Pasti yang nggak bisa lu kontrol kan? Lu sibuk ngutuk market, nyalahin broker, atau marah-marah sama analis di berita. Stoikisme ngajarin kalau lu fokus ke hal yang di luar kendali lu pasti akan frustrasi. Kenapa? Ya karena lu nggak bisa mengubahnya. Ubah mindset lu. Investasi itu bukan tentang hasil hari ini, tapi tentang disiplin lu dalam prosesnya. Tugas lu itu bukan bikin harga naik, tapi bikin keputusan yang masuk akal berdasarkan riset lu. B. Investasi bukan kompetisi. Investasi itu bukan lomba lari 100 meter, tapi maraton. Seringkali kita panik karena membandingkan diri sama orang lain. Si A baru beli, besoknya udah cuan 20%. Si B pamer di IG, udah ganti mobil. Terus lu merasa, gue salah nih, kenapa gue nggak ikut beli itu? Ini yang bikin kita impulsif. Kita keluar dari filosofi investasi kita sendiri cuma gara-gara FOMO. Stoikisme melarang banget yang namanya external validation. Do not disturb yourself by thinking of the whole of your life. Let not your thoughts at once embrace all your difficulties. Fokus aja di langkah yang lu ambil hari ini. Apakah langkah hari ini sudah sesuai dengan rencana jangka panjang lu? Kalau sudah, bodo amat sama cuan orang lain. Keep calm and stick to the plan. Bagian kedua, membangun filosofi investasi yang kokoh, value investing. A. Mencari benteng dalam diri. Pilar kedua, miliki filosofi investasi yang kokoh. Ibaratnya kalau pasar lagi badai tsunami, lu nggak boleh cuma di perahu kecil, lu harus ada di benteng yang namanya filosofi. Dalam konteks ini, kita ngomongin value investing ala Benjamin Graham atau Warren Buffett. Kenapa value investing sangat cocok sama stoikisme? Value investing itu simple, beli bisnis bukan saham. Lu cuma beli kalau harga sahamnya lebih murah dari nilai intrinsik bisnisnya. Lu beli diskon. Nah, di mana stoiknya? Rasionalitas. Filosofi ini didasarkan pada perhitungan yang logis, nilai intrinsik, bukan pada rumor atau emosi pasar. Ini esensi dari logika tenang. Jangka panjang. Lu fokus ke kualitas bisnis selama 5-10 tahun ke depan, bukan fluktuasi harga besok. Lu melatih kesabaran, salah satu kebajikan stoik.
Independensi. Lu nggak paruh ikut-ikutan orang. Selama riset lu bilang bisnisnya bagus, lu tenang aja waktu harganya turun, karena lu tahu market itu sering salah harga di jangka pendek. B. Konsep Mr. Market dan volatilitas. Benjamin Graham punya analogi keren banget, namanya Mr. Market. Ibaratkan Mr. Market ini tetangga lu yang punya gangguan bipolar akut. Tiap hari dia datang ke rumah lu nawarin buat beli atau jual saham lu. Kadang dia datang lagi euforia, lagi seneng banget, lagi semangat. Dia nawarin harga gila-gilaan, jauh lebih mahal dari nilai aslinya. Kadang dia datang lagi depresi, lagi sedih, lagi panik. Dia nawarin saham lu dengan harga murah banget. Stoikisme ngajarin, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kekuatan lu ada di dalam. Kalau Mr. Market lagi mabuk kepayang atau harga tinggi, lu nggak perlu ikut-ikutan senang, lu harus punya kendali. Menahan diri untuk tidak membeli terlalu mahal. Kalau Mr. Market lagi panik atau harga anjlok, lu nggak perlu ikut-ikutan nangis. Lu harus punya kendali. Memanfaatkan kepanikan orang lain untuk membeli barang diskon. Volatilitas itu cuma emosi dari Mr. Market. Investor stoik sejati, investor dengan filosofi yang kokoh, melihat volatilitas bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang yang disamarkan. Bagian ketiga, menerima nature of the market. A. Amor fati, mencintai apa yang tak terhindarkan. Pilar ketiga dan ini yang paling sulit, menerima nature of the market. Dalam stoikisme, ada konsep namanya amor fati. Secara harfiah, artinya mencintai nasib atau mencintai apa yang terjadi. Kedengarannya ekstrim, tapi maknanya dalam. Nature of the market itu apa? Pasti naik dan pasti turun. Pasti ada crash, pasti ada bubble. Itu adalah hukum alam semesta finansial yang tak terhindarkan. Kalau lu berinvestasi dengan harapan market akan naik terus selamanya, lu sedang melawan alam. Lu lagi melawan nature. Dan kalau lu melawan nature, lu pasti akan sakit hati. Amor fati nggak nyuruh lu seneng waktu rugi. Tapi, dia nyuruh lu menerima bahwa kerugian dan ketidakpastian adalah bagian inheren dari investasi. Lu harus bisa bilang dalam hati, yes, market lagi anjlok. Ini nggak enak, tapi ini wajar. Ini adalah karakteristik dari permainan ini. Gue terima. Dan sekarang, apa langkah logis gue? B. Premeditatio malorum, antisipasi keburukan. Cara biar lu bisa amor fati adalah dengan latihan mental yang namanya premeditatio malorum, atau mengantisipasi keburukan. Sebelum lu investasi, lu harus udah persiapan diri. Lu harus udah membayangkan skenario terburuk. Gimana kalau portofolio gue turun 50% besok? Apakah gue masih bisa tidur nyenyak? Apakah gue perlu uang ini dalam waktu dekat? Apakah value bisnis yang masih bagus? Kalau lu udah siap mental duluan, ketika itu beneran terjadi, lu nggak akan kaget, lu nggak akan panik. Lu cuma akan mengkonfirmasi apa yang udah lu simulasikan di kepala lu. Inilah esensi tenang dalam setiap keputusan. Ketika semua orang panik dan teriak, lu justru diam, tenang dan berpikir, this too shall pass. Lu akan lihat volatilitas sebagai hal yang wajar seperti ombak di laut. Lu nggak bisa menghentikan ombak, tapi lu bisa belajar berselancar di atasnya. Teman-teman di logika tenang, investasi itu cuma alat. Alat buat mencapai kebebasan finansial. Tapi kebebasan finansial itu nggak ada artinya kalau lu nggak punya kebebasan mental. Uang itu cuma angka, tapi ketenangan pikiran itu harta yang tak ternilai. Inti dari menjadi investor stoik cuma 3. Fokus di proses, dikotomi kendali, lu nggak bisa kontrol pasar, lu cuma bisa kontrol riset dan keputusan beli jual lu. Pegang teguh filosofi, value investing, punya benteng yang kuat, beli bisnis bukan harga. Gunakan akal sehat bukan hype. Terima kenyataan, amor fati, volatilitas itu nature of the market. Terima dia dan manfaatkan dia. Gue tutup dengan satu kutipan lagi dari Seneca. We suffer more often in imagination than in reality. Kita lebih sering menderita di pikiran kita daripada kenyataan. Market nggak turun karena lu, market turun karena dinamika global. Drama itu bukan di layar handphone lu, tapi di kepala lu. Reflect lagi hari ini. Apa satu hal di investasi lu yang paling sering lu khawatirkan? Dan apakah hal itu benar-benar ada di dalam kendali lu? Tulis jawaban lu di kolom komentar. Mari kita obrolin, mari kita pecahkan dramanya, dan ganti dengan logika yang tenang. Jangan lupa, subscribe ke Logika Tenang kalau lu mau terus ngobrolin gimana caranya menaruh logika di atas emosi. Sampai ketemu di obrolan filosofi finansial berikutnya. Stay chill, stay rational. Peace out.